Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب هذا الخليفة وشرف والدرجة. أعوذ بالله. Alhamdulillah alladzi a'adda lil muttaqina jannatin na'im muttaqiina 'ala sururin mutaqabilin yutafu 'alaihim bi ka'sin min ma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Maliku yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila insi wal jin ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbi al-alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur atas segala nikmat dan rahmat-Nya, serta memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang menuntun kita kepada kebaikan dan mengingatkan kita kepada hakikat kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara mengejar ridho Allah atau ridho manusia. Banyak di antara kita yang mungkin lebih khawatir pada pandangan manusia daripada pandangan Allah. Khawatir jika melakukan perbuatan yang dianggap tidak patut oleh masyarakat, tapi lupa bertanya apakah perbuatan tersebut diridhoi atau dimurkai oleh Allah. Sebagai seorang muslim, tentu kita dituntut untuk selalu mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia. Salat kita, ibadah kita, dan seluruh kehidupan kita harus dipersembahkan untuk meraih ridho Allah. Bahkan seluruh visi hidup kita harus kita arahkan untuk meninggal dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih pantas mereka cari keridhoannya jika mereka benar-benar orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keridhaan Allah lah yang seharusnya kita utamakan di atas segala sesuatu. Jika kita selalu mendahulukan ridho Allah, maka kehidupan kita akan lebih tentram. Meskipun mungkin orang lain tidak selalu menyukai atau mengapresiasi apa yang kita lakukan, namun balasan Allah lebih besar dan lebih berharga daripada pujian atau sanjungan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawul adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ia mencintainya sebagaimana ia mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah, dan orang-orang yang kafir sangat keras kekafirannya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang mukmin sejati
akan selalu mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kepada selainnya. Begitu pula dalam hal mencari keridhaan, seorang muslim yang sejati akan selalu berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mendapatkan ridhonya, kita akan merasakan ketenangan hati, keberkahan dalam hidup, dan janji surga yang abadi. Sedangkan ridho manusia bersifat sementara dan selalu berubah. Hari ini mungkin kita disanjung, namun besok bisa jadi kita dihina. Hanya ridho Allah SWT yang abadi dan kekal. Ilustrasi bahwa ridho manusia selalu berubah bisa dipahami dalam sebuah cerita tentang seorang ayah dan anak laki-lakinya yang melakukan perjalanan bersama seekor keledai. Sang ayah menunggangi seekor keledai dan menyuruh anaknya berjalan di belakangnya. Ketika bertemu segerombolan orang-orang tersebut mengatakan, "Kenapa engkau yang naik keledai sedangkan anakmu yang kecil berjalan di belakang?" Maka turunlah sang ayah dari atas keledai. Ia kemudian menyuruh anaknya menaiki keledai tersebut. Tidak berapa lama berjalan, bertemu dengan sekelompok orang lain yang mereka melihat mereka dan berkata, "Mengapa kamu berjalan kaki? Kamu kan sudah tua, sedangkan anakmu yang masih muda kau biarkan naik keledai." Sungguh anak yang tidak mempunyai sopan santun. Maka anak itu pun disuruh turun dari keledai. Kemudian ketiganya berjalan bersama. Orang-orang yang melihat kemudian juga berkata, "Sungguh bodoh kalian. Kalian punya hewan tunggangan, tetapi malah berjalan dan tidak menaiki hewan tunggangan tersebut." Mendengar itu, sang ayah pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, itulah akibat jika kita mendengar dan mengikuti semua omongan orang. Tidak akan ada habis-habisnya. Maka dalam bertindak, kita harus mendengar dan mengikuti aturan Allah SWT. Terserah manusia mau bilang apa." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mendahulukan ridho Allah berarti siap menghadapi ujian dan cobaan. Ketika kita memilih jalan yang benar, meskipun tidak disukai orang lain, berarti kita sedang menempuh ujian untuk keimanan kita. Seorang yang mempunyai keimanan yang teguh dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu menempuh jalan yang sulit dan tidak disukai manusia. Dia tetap melangkah menyusuri jalan itu karena yakin di sanalah terletak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian dan rintangan yang dihadapi, ia tidak akan mundur atau berbelok ke jalan yang lain. Apalagi jika hanya karena takut dengan penilaian manusia. Dia yakin bahwa meraih ridho Allah adalah tujuan yang paling agung yang bisa didapatkan manusia. Dan sebaliknya, kemurkaan Allah berarti kehinaan abadi bagi seorang manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridhollah bisakhatin nasi iridollahan wa ardu anhun nas wa man iltamasa ridhon nasi bisakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhatu alaihi nas." Barang siapa yang mencari ridho Allah dan mengabaikan kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia yang meridhoinya. Sedangkan mereka yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun ikut murka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Terdapat beberapa hikmah dan manfaat yang bisa kita raih jika kita selalu mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia. Di antaranya yang pertama, menghindari riya dan sum'ah. Ketika kita fokus pada ridho Allah, kita akan lebih ikhlas dalam beramal dan menghindari perbuatan yang hanya mencari pujian atau sanjungan. Allah tidak menerima amal yang bercampur riya, karena setiap ibadah harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ketentraman hati. Orang yang mendahulukan ridho Allah akan merasakan ketenangan batin. Dia tidak khawatir akan penilaian manusia karena tahu bahwa Allah akan membalas segala perbuatannya dengan kebaikan. Pujian maupun ejekan tidak mempengaruhi seluruh langkah dalam kehidupannya. Maka ia pun merasa tenang dan tidak terbebani dengan pandangan manusia terhadapnya. Yang ketiga, kemuliaan di akhirat. Di hari kiamat, amal yang diterima hanyalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya untuk Allah. Mereka yang konsisten dalam mencari ridho Allah akan mendapatkan balasan yang abadi di surganya Allah SWT. Maka marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan selalu mendahulukan ridho Allah di atas segala urusan dunia. Jangan biarkan kekhawatiran terhadap pandangan manusia menjadikan kita lupa akan tujuan utama hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah dan mencari keridhaannya. Semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita untuk berada di jalan yang lurus dan memperkuat keikhlasan kita dalam setiap amal kebaikan. Ya Allah, Ya Maha Rahim, anugerahlah kami kekuatan untuk selalu mendahulukan ridho-Mu di atas ridho manusia. Jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal. Ampunilah dosa-dosa kami dan tempatkanlah kami di surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa taqwa wa atiuhu fi sirri wan najwa. Summa sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir wa sirajil munir nabiyina Muhammadin sahibi fadlil kabir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimannaka wa karimika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syarka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin.
Allahumma fukka qaidan asrahum wa farraj anhum karbahum. Allahumma na'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min sayyi'al asqam. Allahumma nas'aluka al-firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afatid daimati fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.